Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Indriani dengan NIM 22509020111111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tafsir dalam korupsi, yaitu korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Untuk memenuhi tugas akhir semester agama Islam dari ujian akhir semester. Oke, di sini topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian apa itu korupsi, yang kedua ada tafsir, bagaimana tafsir dan penjelasannya dalam Al-Quran mengenai tafsir. Dan yang ketiga pencegahan, yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Topik pertama yaitu pengertian. Apa itu korupsi? Jadi, korupsi menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah risuah atau suap. Sedangkan menurut terminologi, risuah atau suap artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Jadi, dapat kita simpulkan, korupsi adalah suatu tindakan tercela yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain. Nah, topik kedua, saya akan menjelaskan mengenai tafsir. Bagaimana tafsir dan penjelasannya dalam Al-Quran mengenai tafsir. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dan dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa anta kuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhallazina amanu la tahu nullaha warrasula wa tahunu amanatikum wa atum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Untuk hadis, saya akan menjelaskan hadis terkait dengan Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Dari Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan terima suap. Dan menurut Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah sud atau haram, dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Yang ketiga, topik pembahasannya yaitu pencegahan. Bagaimana upaya pencegahan tindakan korupsi? Di sini saya ada 4 upaya pencegahan. Yang pertama, larangan menerima suap atau bisa disebut dengan risuah dan hadiah, karena tindakan risuah tersebut tidak lepas dari maksud tujuan tertentu. Yang kedua, memaksimalkan sistem gaji di negara kita agar para pejabat tidak melakukan tindakan yang merugikan negara maupun orang banyak. Yang ketiga,
Pendidikan dan penanaman nilai agama Islam dapat terus diajarkan pada generasi muda guna menumbuhkan moral yang baik sehingga dapat mencegah perilaku korupsi di kemudian hari. Dan untuk yang keempat, larangan menerima suap atau bisa disebut dengan riswa dan hadiah karena tindakan riswa tersebut tidak lepas dari maksud tujuan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.